semuanya, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Tahu nggak di SMK Negeri 1 Purbalingga sedang berlangsung Job and Edu Fair? Penasaran gimana keseruan kegiatannya? Langsung kita simak ya. Nah, sekarang kita ada di stand Erdigma dan sekarang saya sudah bersama dengan Kak Kia. Kak Kia. Oke, Kak Kia, saya izin bertanya-tanya nih Kak. Boleh? Di Erdigma ini saat ini posisi atau peran saja yang paling banyak dicari oleh Erdigma? Oke, posisi apa saja sih yang paling banyak dicari? Yang pertama itu ada advertiser, itu bagian periklanan, terus bagian customer service, bagian tim IT gitu ya, tim back end developer, kemudian ada tim IT support, sama tim sosial media. Ada bagian sosial media, ada host live juga gitu. Kalau yang sekiranya buat jurusan RPL kayak saya cocoknya di mana nih Kak? Oke, kalau rangkaian pelanggan lunak ya. Oke, kalau untuk jurusan LPL mungkin bisa banget daftar di bagian IT nih Mbak, atau di bagian IT support kayak gitu. Lalu untuk jalur karir seperti apa yang bisa diambil oleh fresh graduate untuk bisa berkembang? Oke, jadi jalur karir seperti apa sebenarnya kembali lagi ke individunya ya Mbak ya. Jadi kalau semisal memang individunya itu adaptif, kemauan belajarnya tinggi, dan punya banyak relasi kayak gitu ya, pasti nanti akan berkembang kayak gitu. Terus juga bisa disupport sama perusahaan, mungkin perusahaan bisa bantu untuk bagian training development-nya, terus kemudian bagian mungkin perkembangannya seperti apa, performance kinerjanya seperti apa, juga mungkin dibantu sama individualnya ketika mengikuti course-course atau pembelajaran tertentu secara online kayak gitu. Lalu apakah ada saran untuk fresh graduate yang mau memulai karir di bidang teknologi? Kira-kira keterampilan atau pengetahuan apa yang perlu dikembangkan? Oke, keterampilan yang perlu dikembangkan yang pertama adalah dia itu melek dengan teknologi. Jadi karena teknologi ini selalu berkembang gitu ya, digital eraisasi yang katanya Gen Z, Gen milenial ini terus berkembang, terus belajar gitu ya. Karena kita kan nggak tahu ya perkembangan zaman itu perubahannya seperti apa. Jadi mau nggak mau kita harus belajar tuh banyak banget, bisa melalui YouTube, bisa melalui Instagram, bahkan TikTok juga sekarang menjadi platform belajar juga gitu ya. Jadi mau nggak mau untuk para fresh graduate dan para pelajar yang mungkin baru lulus dari sekolah ataupun dari perkuliahan gitu ya, bisa banget ningkatin diri dengan cara ikut beberapa program belajar dan juga mungkin ikut internship juga nih, atau ikut magang ataupun PKL yang diadakan oleh sekolah ataupun perusahaan kayak gitu. Jadi itu dia wawancara dengan Erdigma. Terima kasih banyak untuk Mbak Kia. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita sudah berada di standnya BSI dengan perwakilan dari BSI. Siapa? Boleh sebutin? Kak Farha. Dengan Kak Farha di sini. Saya izin bertanya nih Kak. Boleh. Untuk pertanyaan pertama, apa program studi unggulan yang ditawarkan BSI? Lalu keterampilan atau pengetahuan apa yang paling ditekankan dalam program tersebut? Oke, dari BSI sendiri, di BSI informasi dulu, BSI itu ada 30 di Indonesia. Salah satu di Purwokerto, dan di Purwokerto itu ada 2 prodi, ada sistem informasi dan teknologi informasi. Unggulannya kalau kalian dari RPL, saya lebih menekankan untuk masuk ke sistem informasi, dan itu juga termasuk unggulan di BSI. Kenapa? Karena masuk banget nih buat jurusan kalian masuk ke informasi di sistem informasi. Kayak gitu. Terus tadi apa? Keterampilan yang paling ditekankan dalam program? Pasti kalian masuk ke soft skill-nya itu lebih ke kayak programmer gitu-gitu ya. Lebih teliti, nanti kalian lebih kreatif, dan mungkin masuk ke, pokoknya kalian tuh masuk banget ya di sini gitu. Lalu di BSI sendiri itu ada beasiswa atau bantuannya? Banyak, boleh dilihat di sebelah sana. Ada banyak banget beasiswa. Dari beasiswa talent digital, terus ada beasiswa prestasi. Talent digital itu sebenarnya kalian vlogger nih ya, misal kalian Instagramnya followersnya banyak, reelsnya FYP terus kayak gitu. Kalian ajukan saja portofolio kalian ke BSI, itu kalian bisa nantinya. Ada juga beasiswa KIP, buat teman-teman KIP terus mau masuk ke BSI juga bisa gitu. Ada juga beasiswa prestasi buat teman-teman yang ranking 1 sama ranking 10. Ada beasiswa 25% sampai 75%. Jadi kalau kuliah di BSI nggak usah musingin tentang biaya. Betul, memang ada biaya di sini. Terlihat teman-teman dari S1-nya ya. Bisa teman-teman baca, tapi tidak usah khawatir, ini hanyalah angka ya teman-teman, yang penting ilmunya. Iya. Lalu
di BSI sendiri ini ada soft skill apa saja yang diajarkan supaya lulusannya menjadi kompetitif di dunia kerja? Di BSI itu ada 2 jalur teman-teman. Ada BSI Career Center dan BSI Entrepreneur Center. Kalau Career Center itu MOU kita sudah luas. Dari tingkat daerah, provinsi maupun internasional kita juga sudah ada MOU-nya. Jadi nanti teman-teman gak usah khawatir, teman-teman gabung aja di BSI Career Center. Dan kalau BSI Entrepreneur Center itu biar usaha dapat ilmunya itu pasti di situ. Gitu, dan teman-teman juga bisa bergabung di beberapa organisasi di BSI buat mengasah soft skill kalian, public speaking, mungkin tentang kalian berwirausaha begitu pasti ada di situ. Begitu. Nah, itu dia teman-teman, buat kalian yang tertarik atau lagi nyari-nyari kampus, terutama buat jurusan RPL, mungkin bisa nih buat coba kuliah di BSI. Kuliah BSI aja. Pesannya yaitu kami terkesan dengan berbagai peluang yang tersedia. Bertemu langsung dengan perwakilan perusahaan buat kami semangat untuk mempersiapkan diri di masa depan. Pesannya untuk para siswa, jangan merasa terlalu muda atau belum siap untuk mengikuti job fair ini. Justru gunakan kesempatan ini untuk membangun jaringan yang bisa berguna di masa depan. Dari kegiatan Job dan Edu Fair, kami jadi tahu kualifikasi seperti apa yang dicari oleh perusahaan, termasuk keterampilan teknis dan soft skill yang dibutuhkan. Setelah mengikuti Job Fair, kami juga menjadi lebih fokus pada karir yang ingin kami capai dan lebih memahami keterampilan apa yang perlu kami kembangkan selama masih sekolah.